Dari kemarin saya sindir-sindir KPK terus. Kok cuma bisa nangkap ikan teri? Padahal kapal yang mereka pakai untuk nangkep ikan itu mahal sewanya. 1,3 triliun rupiah per tahun, bos. Kemarin ada berita baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah DKI Jakarta Pembangunan Saranajaya dengan dugaan markup harga tanah untuk rumah DP 0 rupiah yang waktu kampanye digembar-gemborkan Anies Baswedan sebagai program unggulan. Jangan sampai KPK memanfaatkan penangkapan ini untuk mengalihkan perhatian publik dari dana ratusan miliar rupiah yang sudah disetor Pemprov DKI untuk penyelenggaraan Formula E yang gagal dan duitnya nggak balik-balik sampai sekarang. Tapi kekacauan pemerintahan Anies di level yang lebih super. Contohnya pekan lalu adalah Doni Saragih. Orang yang ditunjuk menjadi dirut Transjakarta ini ternyata adalah orang terpidana penipuan. Bukan mantan terpidana ya, dia masih terpidana. Entah kenapa dia tidak sedang berada dalam tahanan. Kejaksaan sudah menyatakan akan menangkap Doni agar masuk tahanan. Ketika PSI membongkar kasus anggaran AIKI Bond 80 miliar, warga sudah tercengang. Tapi sekarang kita tahu bahwa itu terjadi bukan karena kesalahan teknis atau kesalahan manusia yang mengupload rencana anggaran. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu diserang fitnah oleh buzzer-buzzer istana bahwa Anies telah melakukan praktek korupsi. Namun, ketika hal tersebut di cross-check secara benar, maka Anies Baswedan merupakan salah satu gubernur di Indonesia paling bersih. Bahkan, ia melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya praktek tindak pidana korupsi di jajarannya. Salah satunya dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi Ibu Kota. Anies menjelaskan, lembaga anti rasuah ibu kota ini tugasnya untuk membantu gubernur di dalam mengawasi, memantau praktek-praktek yang terjadi di DKI Jakarta. Bila terjadi masalah, maka kita bisa menindak dengan cepat dan akan terus-menerus melakukan peningkatan atau improvement atas sistem tersebut. Anies menyebutkan ada 3 unsur penyebab orang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia. 3 unsur tersebut menyebabkan orang melakukan korupsi. Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota ini susun sebagai bagian dari tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Dan ini adalah bagian dari pesan utama kita untuk mewujudkan good governance di Ibu Kota Jakarta. Pada pagi hari ini, peresmian komite ini adalah salah satu cara untuk membuat bersihnya itu bukan milik pribadi, tapi bersihnya terinstitusikan. Karenanya langkah untuk melakukan pencegahan pun bukan lewat pribadi, tapi lewat institusi. Anggota dan pimpinan Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota. Jadi penamaannya sekalian adalah Komite PK Ibu Kota Jakarta. Ia menggarisbawahi bahwa orang yang melakukan korupsi karena tuntutan kebutuhan, karena keserakahan, dan korupsi karena sistem korupsi. Ia menjelaskan, persoalan kebutuhan itu dapat diselesaikan dengan memberikan pendapatan yang cukup untuk biaya hidup yang layak. Kalau kebutuhan hidup layak tidak bisa dipenuhi di tempat dia bekerja, maka tanggung jawab di rumah yang harus ditunaikan. Dia harus mencari peluang lain untuk bisa menutupi kebutuhannya. Bila peluang yang ditemukannya itu merupakan kegiatan di kantor untuk tambahan, masih aman. Tapi bila kewenangan yang dimilikinya kemudian dipandang sebagai cara untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Hal kedua, korupsi karena keserakahan.
Menurut Anies, serakah itu sesuatu yang tidak ada ujungnya. Maka cara menghadapinya adalah dengan hukuman yang berat, sanksi yang tegas, sanksi yang tidak pandang bulu ini yang kemudian menjadi solusi. Ketiga, soal sistem. Menurutnya, sistem ini adalah situasi di mana bukan karena kebutuhan, bukan karena keserakahan, tapi karena proses yang dikerjakannya. Kondisi yang dihadapinya bisa membuat dinilai bahkan terjebak di dalam praktek korupsi. Ini yang perlu solusi sistemik. Disinilah terus-menerus harus dicari terobosannya dan mereka-mereka yang memiliki niat untuk melakukan korupsi. Gara-gara inilah kemudian KPK mengapresiasi Anies Baswedan dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan patut diacungi jempol karena mengambil sikap tegas dengan cepat memberhentikan Dirut Perumda Pembangunan Saranajaya Yorise Pinontoan yang juga anak buah Ahok ketika Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Publik langsung mengapresiasi langkah cepat Anies, bahkan menuntut sudah saatnya Anies Baswedan melakukan bersih-bersih jajaran pejabat di DKI Jakarta, termasuk pejabat di BUMD. Banyak haters Anies mempertanyakan apakah Anies Baswedan terlibat. Pertanyaan ini sama ketika seorang menteri atau dirut BUMN ditangkap KPK. Apakah presiden juga terlibat? Dua pertanyaan ini satu jawaban. Jawabannya tidak. Karena itu, Presiden tidak segan dan tidak ada beban untuk memecat menteri. Begitu juga Gubernur DKI Jakarta tidak akan ada beban untuk mencopot Dirut BUMD. Lebih tidak ada beban lagi karena Dirut Perumda Pembangunan Saranajaya diangkat sejak 2016 sebelum Anies menjadi gubernur. Artinya Anies profesional. Ketegasan Gubernur DKI Jakarta memberi kesan bahwa ia sama sekali tidak tahu apalagi terlibat. Gubernur DKI Jakarta patut berterima kasih kepada KPK karena ditunjukkan siapa saja pejabat dan pegawai yang terindikasi bermasalah di Pemprov DKI Jakarta. Meski sudah di briefing ribuan kali, dikasih petunjuk dan diawasi, tetap saja pengawasan kepala daerah itu terbatas. Sebagaimana Presiden punya keterbatasan yang sama dalam mengawasi menterinya, Menteri BUMN juga terbatas dalam mengawasi jajaran direksi di BUMN. Atas keterbatasan inilah perlu pihak ketiga yang membantu mengawasi. Bisa rakyat, bisa LSM, bisa akademisi, terutama para penegak hukum. Proses hukum masih berjalan. Semua pihak mesti menghormati proses ini. Sampai saatnya nanti, hakim akan membuat keputusan. Rakyat berharap hakim membuat keputusan yang tepat, proporsional, adil, dan tegas. Saya yang berhak nanya saudara, bukan saudara yang nanya saya. Oh iya, ya, mohon maaf yang mulia. Itu ya saya. Ya. Saudara hadir di sini harus saya tanya, kami majelis ini bertanya, termasuk penuntut umum dan penasihat hukum. Sekarang saudara yang nanya saya yang nanya saudara. Ya. Yang saudara maksud itu apa? Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ambil sikap tegas dengan memberhentikan Dirut Perumda Pembangunan Saranajaya bisa dibaca publik sebagai bukti bahwa Gubernur DKI Jakarta tidak punya beban. Siapapun yang terindikasi bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka meski diberhentikan, ini bagian dari etika mengelola pemerintahan yang bersih. Meski asas praduga tidak bersalah tetap berlaku dan harus menjadi prinsip dalam proses hukum. Langkah Anies Baswedan dengan cepat mengambil sikap memberhentikan Yori ini sangat penting. Supaya proses hukum berjalan dengan lancar, KPK punya keleluasaan untuk menelusuri kasus ini sampai tuntas dan membongkar siapa saja yang terlibat. Kabarnya juga akan sampai ke Tanah Cengkareng yang merupakan aset DKI dan dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta di era Gubernur Ahok. Selain itu, pemerintah DKI Jakarta, khususnya unit usaha PD Pembangunan Saranajaya, tetap bisa berjalan sesuai dengan rencana programnya. Tidak boleh terganggu dengan kasus Yori. Gubernur Anies meminta kasus ini diusut secara tuntas. Siapapun yang terlibat, hukum ditegakkan secara proporsional dan adil. Dari kasus ini, Gubernur DKI Jakarta menjadi tahu siapa saja anak buah yang perlu diperhatikan khusus, terutama yang bermasalah. Dalam konteks ini, KPK sesungguhnya turut membantu gubernur untuk bersih-bersih di DKI Jakarta.